Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Loputu Jayanti, nomor absen 20. Nama saya Melisa Maulandari, absen 22 dari kelas 11 IPS 1. Kenalkan, nama saya Eka Dokta Pranya Paramita dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 24. Nah, seperti yang kita ketahui, segala sesuatu pasti memiliki dampak. Dampak konflik dan kekerasan secara fisik. Dampak fisik konflik dan kekerasan dapat dilihat dan dirasakan oleh berbagai pihak, baik yang terlibat maupun tidak terlibat konflik. Dampak fisik sendiri merupakan dampak yang mencakup dampak kegiatan manusia secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi komponen fisik lingkungan atau komponen non-hayati, termasuk komponen abiotik atau komponen biofisik kimia yang membentuk ekosistem lingkungan. Adanya konflik dan kekerasan tentunya mengakibatkan dampak fisik bagi lingkungan sekitarnya. Dampak konflik dan kekerasan secara fisik dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak secara positif dan negatif. Pertama, dampak secara positif yaitu melatih ketahanan fisik. Tak jarang konflik yang terjadi menimbulkan berbagai kericuhan yang melibatkan banyak orang untuk melakukan aksi-aksi perlawanan. Kericuhan yang dilakukan ini biasanya melibatkan kinerja fisik seorang. Dampak sosial merupakan suatu perubahan atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi lingkungan dan keadaan sosial. Sebagaimana mestinya, segala sesuatu yang terjadi tentunya memiliki dampak atau akibat dari kejadian tersebut. Dampak kejadian tersebut tentunya menyebabkan perubahan-perubahan di masyarakat. Perubahan sering dikaitkan memiliki dampak negatif. Akan tetapi, perubahan tentu dibarengi dampak positifnya. Dampak positif dari dampak konflik dan kekerasan sosial di masyarakat yaitu yang pertama, memperjelas aspek kehidupan yang belum tuntas. Artinya, adanya suatu konflik bisa membantu memperjelas aspek kehidupan yang belum tuntas melalui penyelesaian yang diterapkan. Yang kedua, penyesuaian kembali norma dan nilai. Tentunya, usaha masyarakat menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman akan memberikan kebaikan bagi bangsa karena dapat mengikuti perkembangan dunia, khususnya di bidang iptek. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas. Konflik sosial dapat menambah kuat rasa solidaritas pada kelompok karena mereka merasa memiliki lawan dan tujuan yang sama, sehingga untuk menang mereka memerlukan kekompakan untuk memupuk solidaritas kelompoknya. Dan yang terakhir, mengurangi ketergantungan antar individu atau kelompok. Maksud dari pernyataan tersebut adalah pastinya pihak yang berkonflik akan memikirkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa perlu melibatkan lawan konfliknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari materi dampak konflik dan kekerasan secara mental. Pengertian, dampak mental dapat diartikan sebagai suatu perubahan atau akibat baik secara positif maupun negatif yang memengaruhi tingkah laku seseorang. Dampak positif yang pertama yaitu mendorong individu untuk mengoreksi diri. Adanya konflik tentunya dilatar belakangi oleh suatu alasan. Individu yang kritis akan memiliki pemikiran untuk introspeksi diri, untuk mengetahui apa yang terjadi dari diri mereka, sehingga konflik bisa terjadi. Dan yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dan semangat. Konflik yang terjadi tentunya menyebabkan pihak yang terlibat untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dengan adanya konflik ini, berbagai daya dan upaya dilakukan pihak terlibat untuk menunjukkan keunggulan mereka. Untuk menunjukkan keunggulan tersebut, suatu kepercayaan diri pastinya perlu dan harus dibentuk untuk bisa mengalahkan pihak lawan. Akan ada pula semangat untuk menunjukkan keunggulan diri dalam diri individu. Dan yang terakhir, mampu memunculkan rasa empati. Dalam konflik, bukan satu ketidakmungkinan apabila kerusakan parah terjadi, baik bagi lingkungan sekitar maupun orang-orang yang terlibat. Kerusakan yang terlibat oleh konflik ini mampu menjadi suatu pemicu bagi seseorang untuk berempati sesama sebagai simbol atau ciri dari rasa kemanusiaan dalam diri.
Adapun contoh nyata dalam materi ini yaitu konflik kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Konflik ini dipicu oleh terjadinya penculikan aktivis, penembakan terhadap mahasiswa Trisakti, adanya diskriminasi dan rasisme terhadap ras tertentu, dan memburuknya ekonomi saat itu. Konflik yang terjadi pada kejadian tersebut, yaitu kejadian kericuhan Mei 1998, tentunya menimbulkan dampak yang bisa dirasakan oleh pihak yang terlibat maupun pihak luar yang dekat dengan lokasi kejadian. Adanya demonstran yang melakukan demo menyebabkan kerusakan secara fisik, baik itu pada infrastruktur, sarana prasarana, hingga korban jiwa. Sekian penjelasan dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton.